Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Indah Susila dengan NIM 2019-2010-91. Perkenalkan, nama saya Anana Diansa dengan NIM 2019-2010-90. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Lestari selaku dosen pembimbing mata kuliah praktikum IPA di STKIP Muhammadiyah Apu Timur, Sumatera Selatan. Kami dari kelompok 7 akan mempraktekkan tentang jenis-jenis dan bentuk gelombang. Gelombang adalah gerakan merambat pada suatu benda yang diberi energi, bisa melalui medium ataupun zat perantara tertentu, atau bisa juga merambat tanpa medium sama sekali, yakni melalui ruang hampa. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek dari kami. Selamat menyaksikan. Gelombang transversal dan longitudinal. Jadi alat yang digunakan untuk mengamati gelombang transversal dan longitudinal adalah selinki. Selinki ini terbuat dari logam, bentuknya seperti pegas atau per, atau bentuknya juga mirip dengan gelang mainan anak-anak perempuan. Baiklah, selanjutnya kita akan lihat bagaimana cara menggunakan selinki ini untuk membentuk gelombang transversal dan longitudinal. Baiklah, adapun cara menggunakan selinki untuk melihat gelombang transversal, yaitu selinki kita rentangkan di atas lantai atau di atas tempat yang datar. Kemudian selinki diregangkan dan dipegang oleh dua orang siswa atau salah satu ujungnya diikat. Kemudian salah satu ujung selinki diayunkan ke kiri dan ke kanan sehingga terbentuklah gelombang yang membentuk bukit dan lembah. Jadi gelombang transversal adalah gelombang yang berbentuk bukit dan lembah. Nah, ini adalah secara gambarnya. Jadi bagian A, B, C disebut bukit gelombang, sedangkan C, D, E disebut lembah gelombang. Jadi satu bukit, satu lembah itu disebut satu gelombang. Jika gambarnya seperti ini, dari A, B, C, D, E itu adalah satu gelombang, E, F, G, H, I satu gelombang. Jadi jumlah seluruhnya ini adalah dua gelombang. Sedangkan untuk titik B itu adalah puncak gelombang, sedangkan D adalah dasar gelombang. Sedangkan titik A, C, E, G, I adalah simpul gelombang. Jika selinki digoyangkan ke kiri dan ke kanan dengan simpangan yang kecil, maka gelombang yang terbentuk, bukit dan lembahnya juga kecil, tidak tinggi-tinggi. Jika selinki diayunkan ke kiri dan ke kanan dengan simpangan yang jauh, maka bukit dan lembah gelombang yang terbentuk juga besar. Untuk melihat gelombang longitudinal, selinki yang telah diregangkan kemudian didorong ke arah depan, nah maka akan terbentuk rapatan yang merambat. Nah, seperti itu, ada rapatan yang merambat atau berjalan. Semakin cepat selinki digerakkan ke depan, maka jumlah rapatan yang terbentuk juga banyak. Jadi satu gelombang longitudinal terdiri dari satu rapatan dan satu regangan. Demikianlah sedikit penjelasan tentang cara menggunakan selinki untuk melihat gelombang transversal dan longitudinal. Gelombang mekanik yaitu gelombang yang memerlukan medium dalam perambatannya. Refleksi gelombang akan dipantulkan jika mengenai medium faktur atau penghalang. Difraksi gelombang adalah penyebaran gelombang jika gelombang melalui celah. Difraksi gelombang atau kelenturan gelombang terjadi apabila muka gelombang melewati suatu celah yang sempit. Hal ini terjadi karena muka gelombang terpotong sehingga terjadilah pelenturan.
Fenomena interferensi gelombang tidak sefase dan gelombang sefase. Interferensi gelombang tidak sefase tidak akan menghasilkan kemajuan karena muka gelombang tidak saling bertemu pada fase yang sama. Interferensi gelombang sefase mengalami kemajuan karena bertemu pada fase yang sama. Refraksi atau pembiasan gelombang adalah pembelokan arah rambat gelombang. Refraksi cahaya atau pembiasan cahaya adalah peristiwa pembelokan arah berkas cahaya yang memasuki medium yang berbeda kerapatan optiknya. Gelombang elektromagnetik yaitu gelombang yang tidak memerlukan medium dalam perambatannya. Contoh gelombang elektromagnetik yaitu gelombang radio, gelombang mikro, gelombang cahaya, sinar X, gelombang TV, dan sinar gamma. Demikian praktikum dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.